Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini kita bakalan belajar tentang kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan Simulink. Nah, sebelum daripada itu, perkenalkan, nama aku Ramadhan Jani Afrizal dengan NIM 4402246531128, merupakan mahasiswa aktif Rekayasa Perancangan Mekanik tahun 2024. Dan aku berada di kelas 3 sama 3D. Nah, sebelum daripada itu, aku bakalan ngejelasin dengan teman-teman apa sih itu PWM gitu. Nah, PWM atau Pulse Width Modulation ini adalah teknik mengontrol daya listrik yang dikirimkan ke beban dengan cara mengubah lebar pulsa atau duty cycle dari sinyal digital tanpa mengubah frekuensi sinyalnya. Nah, sinyal PWM ini berupa gelombang persegi nih teman-teman, yang hanya memiliki dua kondisi, yaitu ada on dan off. Dengan mengatur presentasi lamanya sinyal berada di kondisi on, kita dapat mengatur besarnya daya yang diterima beban. Nah, di sini ada parameter utama PWM, yaitu adalah duty cycle, kemudian ada frekuensi PWM. Nah, yang pertama, duty cycle ini merupakan um, kayak menunjukkan presentasi on dalam satu periode gitu. Semakin besar data cycle, semakin besar daya yang diberikan nih teman-teman. Nah, PWM ini banyak digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC, mengatur intensitas cahaya LED, kemudian mengontrol daya heater gitu. Di sini ada contoh formula dari data cycle ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah frekuensi PWM dalam hertz ya. Nah, selain dari cycle tadi, nah teman-teman, ada juga parameter frekuensi PWM, yaitu beberapa kali pulsa on-off muncul dalam 1 detik gitu. Nah, frekuensi sangat memengaruhi kenyamanan dan kehalusan kontrol. Contohnya, pada motor DC biasanya bekerja optimal pada 10 hingga 20 kHz. Nah, pada LED cukup pada 500 hingga 1000 Hz. Kemudian heater menggunakan frekuensi rendah kayak sekitar 1 sampai 10 Hz nih, teman-teman. Nah, semakin tinggi frekuensi, umumnya semakin halus respon bebannya. Nah, keuntungan dari PWM sendiri itu adalah hemat energi, tidak menghasilkan panas yang berlebih, kemudian akurat dan responsif, dan juga mudah diimplementasikan pada perangkat digital. Oke, selanjutnya aku bakalan jelasin ke teman-teman tentang encoder 2 pin. Sebenarnya apa sih itu encoder 2 pin? Nah, encoder 2 pin atau seringkali disebut quadrature encoder ini tuh digunakan untuk mendeteksi putaran, kecepatan, dan arah dari sebuah motor. Nah, encoder ini tuh memiliki dua sinyal, yaitu ada sinyal channel A dan channel B yang sama-sama berupa pulsa digital. Oh, sinyal ini tuh merupakan sinyal keluaran ya, teman-teman. Nah, ketika motor berputar, channel A ini menghasilkan pulsa digital. Bedanya keduanya ini memiliki fase yang berbeda sehingga kita menggunakan 3 hal gitu, yaitu jumlah putaran, kecepatan putaran, dan arah putaran. Nah, dengan membaca perbedaan dari high dan low pada kedua channel, sistem dapat menghitung perubahan posisi poros motor. Nah, kedua channel ini tuh memiliki pola yang hampir sama tetapi berbeda fase. Cara kerjanya itu kan encoder berputar, channel A itu menghasilkan sinyal pulsa. Nah, channel B itu menghasilkan pulsa juga, tetapi muncul sedikit terlambat atau lebih cepat daripada channel A. Nah, perbedaan fase antara dua itu digunakan untuk menentukan yang aku bilang tadi, berapa banyak putaran yang terjadi, seberapa cepat poros berputar, berapa arah putarannya, maju atau mundur gitu arah putarannya. Nah, bagaimana sih kita menentukan arah dari encoder 2 pin? Jadi, untuk menentukan arah, kita tinggal melihat siapa yang naik duluan. Nah, jika channel A naik lebih cepat daripada channel B, maka motor berputar searah jarum jam atau CW. Dan kalau sebaliknya, jika channel B naik lebih dulu, maka motor berputar berlawanan arah jarum jam atau CCW. Karena perbedaan fase 90 derajat, encoder ini disebut dengan quadrator encoder. Nah, encoder 2 pin ini juga digunakan banyak dalam aplikasi industri dan robotika seperti
di motor robot, motor printer, mesin CNC, konveyor, pengukuran panjang kertas atau kain, rotary knop, perangkat elektronik lainnya gitu. Nah, sensor ini tuh sangat penting untuk sistem kontrol yang membutuhkan akurasi posisi dan kecepatan. Selanjutnya aku bakalan tampilin ke teman-teman video aku menjalankan PMW dan encoder ini di aplikasi Simulink ya teman-teman. Nah, semoga penjelasan mengenai PWM dan encoder motor DC tadi membantu kita memahami bagaimana sistem kontrol motor bekerja, terutama saat diimplementasikan pada Simulink. Berikut adalah video pengaplikasian pada Simulink.
Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini aku bakalan nunjukin kalian gimana cara nyeting dari perputaran motor Desi. Bisa lihat. Nah, di sini ada ininya. Ini ketika ingin nyetingnya kita klik explore, terus di sini ada minimum dan maksimumnya. Kita setting di berapa ya? 200 ya. Kemudian ini kita setting juga di 200. Ya. Ini kos. Ya. Baru Nah, ini tinggal putar-putar. nah, sekarang kita muternya kalau ke minimum putar ke arah sini. Dari ini contoh kalau ke maksimumnya. Sekian dari saya, makasih. Oke. Jadi itu merupakan video simulasi pada Simulink dan video praktikum saya pada Simulink kemarin. Mungkin cukup sekian dari saya pamit undur diri.